berkat-Nya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan rasakan hadirnya di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi hari ini. Naikkan pujian-Mu untuk menyukakan hati-Nya, dan berikan hatimu untuk mendengarkan sabda-Nya yang akan membuat hidup kita berjalan dari kebenaran lepas kebenaran dan mengalami indahnya kebersamaan dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, terima kasih buat hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap perjalanan yang kami boleh lewati. Ada banyak hal silih berganti dalam hidup ini. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu pribadi Tuhan berserta dengan kami. Kami mau sembah Engkau. Kami mau puji Engkau tanda ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melawat seluruh pemirsa Dwelling Place dimanapun mereka berada. Sukacita hadirat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dimanapun kami melangkah, sesungguhnya Engkau tidak pernah jauh dari kami. Dan itulah kesukaan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Manakah kami dapat menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Sungguh besar, oh, sungguh indah. Engkau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yesus, haleluya. Glory Hosana bagi Engkau Tuhan. Kami sembah Kau dalam kekudusan-Mu, kami sembah Kau dalam kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami beri hormat, kami beri puji, kami beri keagungan bagi-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan yang sempurna. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah perlindungan yang teguh, penghiburan hati kami selama-lamanya. Oh Yesus, Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Kami berterima kasih atas segala yang Kau beri. Sungguh indah ya Tuhan, sungguh mulia ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kekuatan yang lain, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Umat percaya yang diberkati Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang penuh misteri, yang kadang-kadang kita tidak bisa terselami. Dan ada kalanya kita tidak bisa mengerti mengapa sesuatu terjadi dalam hidup ini. Tetapi kita tidak mau menjadi orang yang buta, yang betul-betul tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi dalam hidup ini. Untuk itu biarlah kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan membuka mata rohani kita untuk bisa melihat kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah yang diizinkan terjadi
dan akan kita miliki dalam hidup ini. Umat percaya di Jepang ada satu seni yang disebut dengan kintsugi. Kintsugi. Kin itu artinya emas, sugi itu artinya penggabungan. Kalau kita dalam hidup sehari-hari memiliki barang, ya katakanlah itu barang pecah belah, lalu barang itu pecah, lalu terpisah-pisah satu dengan yang lainnya, maka kemudian kita akan mengambil keputusan barang itu kita buang saja, karena bagi kita sudah tidak bisa digunakan dan juga bentuknya sudah tidak seperti semula lagi. Tetapi di Jepang kalau terjadi seperti itu, maka mereka tidak akan serta-merta dibuang, kecuali memang mungkin sudah hancur-hancur yang betul-betul lebur adanya. Tetapi kalau dilihat masih ada kemungkinan untuk direkatkan satu dengan yang lain, mereka akan merekatkannya. Lalu di dalam rekatan itu mereka akan menyapunya dengan emas. Lalu dalam proses tertentu sampai kemudian terjadi pengeringan, dan ketika dilihat hasil akhirnya memang tampak pecahan akibat memang pecah sebelumnya, tetapi karena disapu dengan emas, direkatkan dengan teliti, justru menjadi sebuah barang yang berseni, yang berbeda, yang unik, bahkan mungkin lebih indah dari sebelumnya karena ada detail-detail baru yang terjadi. Nah, apa yang menjadi kesenian di Jepang ini kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak di antara kita umat percaya yang putus asa dengan hidupnya, yang rasanya kalau kita lihat semuanya berantakan, sudah tidak ada artinya, tidak ada harapan. Makanya kalau orang-orang yang begitu putus asa melihat situasi yang seperti itu, ada yang ekstrim mengambil keputusan sudah diakhiri saja hidupnya. Karena tidak ada gunanya tadi dikatakan. Tetapi hari ini, kalau mungkin ada di antara pemirsa Dwelling Place yang sedang dalam situasi pelik, dalam situasi berat, tertekan sangat, dan kemudian mulai berpikir bahwa sudah tidak ada gunanya, hidup tidak ada kejelasan, dan mungkin mulai berpikir negatif dan jangan-jangan mau bunuh diri. Dengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan saat ini. Di dalam Tuhan, buluh yang terkulai tidak akan pernah dipatahkannya. Sumbu yang memudar tidak akan pernah dimatikannya. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup merestorasi segala sesuatu, yang membuat segala sesuatu bisa dikembalikan lagi berfungsi, bahkan menjadi suatu karya yang indah luar biasa lebih dari sebelumnya. Jangan segera ambil keputusan yang salah umat percaya, tetapi datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan izinkan Dia merestorasi kita. Serahkan total kehidupan kita untuk mengikuti arahan-arahannya. Izinkan kehendak Tuhan berlaku atas hidup kita, dan Dia akan mulai menjalin kita kembali seperti kintsugi tadi. Dia akan memoles kita, merekatkan kita, menyatukan kita, memproses kita dengan begitu luar biasa. Dan kelak engkau akan melihat luar biasa Tuhan bekerja. Kejadian 50 ayat yang ke-20, Yusuf menjawab apa yang menjadi pernyataan saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudaranya menyesal, bercampur khawatir, takut berhadapan dengan Yusuf, dengan apa yang mereka sudah lakukan dengan Yusuf. Mereka takut Yusuf membalas dendam karena perbuatan mereka yang jahat kepadanya. Tapi di ayat itu Yusuf berkata, "Engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan."
ketika Yusuf mendapatkan perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke sumur, dijual ke Mesir, lalu mengalami banyak hal di Mesir. Rasanya hidupnya gak ada gunanya. Rasanya hidupnya berantakan. Rasanya hidupnya tidak berarti, di mana sebelumnya dia anak seorang kaya, memiliki jubah yang maha indah, memiliki pelayanan yang semuanya nyaman, tapi kemudian hancur berantakan oleh karena iri hati keluarganya. Tetapi belakangan Yusuf tahu bahwa ketika dia mengalami hal itu bukan karena dia ingin dihancurkan, dia ingin ditiadakan dari atas muka bumi ini, tetapi itu bagian dari bagaimana Tuhan membentuk Yusuf, memperindah Yusuf. Yang mungkin dulunya Yusuf adalah pribadi yang kurang bijaksana dalam melakukan segala sesuatu, tetapi kemudian Tuhan proses dia, perindah dia, sehingga akhirnya Yusuf menjadi seseorang yang luar biasa. Alkitab berkata, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apapun hidupmu hari ini, mungkin engkau berkata bahwa dosaku sudah terlalu banyak, kejahatanku sudah terlalu besar, aku sudah melakukan kekeliruan-kekeliruan di dalam hidupku. Datang pada Tuhan. Biarkan Tuhan memperbaiki kita. Tuhan menyempurnakan kita. Dia bisa mengubah segala sesuatu, bahkan dari yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Saya mengenal ada banyak orang dalam hidup saya, bahkan mungkin saya sendiri, karena tidak ada di antara kita yang tidak melakukan dosa. Kita melakukan kejahatan di masa lalu kita melakukan banyak pelanggaran dalam hidup kita, yang kemudian kita tuai dalam hidup ini. Betapa segala sesuatu hancur, berantakan dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang mengalami rumah tangga yang berantakan di masa lalu. Ada orang-orang yang mengalami kecanduan di masa lalunya. Ada orang-orang yang memiliki perangai buruk di masa lalunya, dan kemudian menuai, dibenci orang, disingkirkan orang, dan kemudian tersadar bahwa dia melakukan apa yang salah, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan kemudian menjadi putus asa. Hari ini dengar baik, mereka bisa bangkit dari masa lalunya, mereka bisa berubah dari masa lalunya ketika mereka serahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri untuk Tuhan tenun kembali, untuk Tuhan bangun kembali hidup kita. Hanya satu bagian kita, serahkan diri, ikuti arahannya, tidak mengeraskan hati, dan muliakan Dia senantiasa. Pada waktunya engkau akan melihat bagaimana indahnya Tuhan merestorasi kita, bagaimana indahnya Tuhan memperbaiki kita. Luar biasa umat percaya. Mari bangkit hari ini. Bangkit dari keterpurukanmu. Bangkit dari keterbatasanmu. Datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Perbaharui aku. Bentuk aku kembali. Karena Dia penjunan kita tanah liat. Dia mampu. Dia mampu. Dia mampu. Dan saksikan bahwa hidupmu tidak akan sama lagi. Hidupmu akan jauh lebih luar biasa. Karena memang Tuhan punya tujuan atas setiap hidup kita untuk dipakai menjadi alat kemuliaan-Nya. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membuang kami. Mungkin manusia begitu mudah membuang kami di saat kami tidak lagi seperti yang mereka inginkan. Tapi kami tahu kalau kami datang kepada Tuhan, Tuhan gak pernah tolak kami. Tuhan gak pernah biarkan kami. Dan Tuhan bisa menolong kami
karena Tuhan punya kuasa dan tidak terbatas anugerah-Nya. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kalau kami sadar hidup kami berantakan, dan ada banyak dosa yang kami lakukan dan kerjakan, ada banyak kekeliruan yang sudah kami lakukan di masa yang lalu. Dan kemudian saat ini mungkin kami menuai apa yang kami kerjakan. Kami berada dalam situasi yang buruk saat ini. Tuhan, Engkau tidak pernah tutup pintu dan meninggalkan kami. Kami datang saat ini Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Kasih-Mu kami perlukan untuk menenangkan hati kami. Kuasa-Mu kami perlukan untuk membangkitkan kami, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak lagi kembali ke masa lalu kami. Kalau hari ini kami juga seperti Yusuf yang mungkin terbingung-bingung dengan apa yang terjadi. Tuhan, Engkau bisa melakukan apapun yang memang tujuannya untuk memperindah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Aku berdoa untuk semua para pemirsa Dwelling Place dimanapun mereka berada. Tidak ada yang menjadi putus asa hari ini. Dan tidak ada yang memutuskan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Digagalkan, dibatalkan di dalam nama Yesus. Tetapi hari ini mereka berkata, aku punya Tuhan yang bisa menolong aku. Aku punya Tuhan yang memberikan pengharapan kepadaku. Aku punya Tuhan yang bisa memperbaharui masa depanku. Dan aku percaya, aku mempercayakan diri kepadanya. Dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam diriku. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Engkau bangkit hari ini. Engkau berseru kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan, kasih Roh Kudus turun atas dirimu hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan, setiap anugerah yang Kau limpahkan, yang terus membawa kami kembali kepadamu. Terima kasih Bapa. Diberkatilah umat percaya dimanapun mereka berada. Biar mereka terus merasakan hadirnya Tuhan. Mereka terus pegang erat tangan Tuhan. Kalaupun mereka jatuh, mereka tidak akan pernah tergeletak sebab Kau menopang mereka. Terima kasih untuk setiap keluarga yang Kau lindungi dan berkati. Terima kasih untuk setiap pekerjaan yang Kau sertai dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah kesulitan saat ini, kami tetap melihat bahwa Tuhan selalu buka jalan dan memberkati tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan lepas kekuatan bagi umat percaya, di mana mereka akan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan mereka akan melihat hal-hal yang luar biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena Tuhan kami, Tuhan penghiburan. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami, dari Merauke, Sabang, Miangas, Rote, setiap jajaran pulau-pulau, provinsi-provinsi, semuanya ada di dalam roh takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan terus hidup di dalam Tuhan. Sehingga bangsa kami adalah bangsa yang juga mengandalkan Tuhan. Pemerintah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk umat percaya. Terima kasih bahwa kami bisa mengudara hari ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom umat percaya. Kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat, agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi, dan mereka diberkati, mereka dikuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan.
Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.